Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Mufidah dengan NIM 18030234057 dari kelas KA 2018. Saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen. Yang pertama, kita akan membahas tentang gen. Seperti yang kita ketahui, gen adalah sekuen DNA atau deoksiribonukleik acid dengan panjang minimum tertentu yang mengkode urutan lengkap asam amino suatu polipeptida atau RNA yang meliputi mRNA, tRNA, dan rRNA. Struktur DNA sendiri memiliki model tangga berpilin sebagai dua rantai polinukleotida yang saling memilin membentuk spiral dengan arah pilinan ke kanan. Dapat kita lihat, gambar tersebut merupakan struktur tangga berpilin atau double helix DNA. Model tangga berpilin menggambarkan struktur molekul DNA sebagai dua rantai polinukleotida yang saling memilin membentuk spiral dengan arah pilinan ke kanan. Fosfat dan gula pada masing-masing rantai menghadap ke arah luar sumbu pilinan, sedangkan basa nitrogen menghadap ke arah dalam sumbu pilinan dengan susunan yang sangat khas sebagai pasangan-pasangan basa antara kedua rantai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang replikasi. Ada 3 cara teoritis replikasi DNA yang pernah diusulkan, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Untuk konservatif sendiri, yaitu seluruh tangga berpilin DNA awal tetap dipertahankan dan akan mengarahkan pembentukan tangga berpilin baru. Untuk semi-konservatif, yaitu tangga berpilin mengalami pembukaan terlebih dahulu sehingga kedua untai polinukleotida akan saling terpisah. Untuk dispersif, yaitu di kedua untai polinukleotida mengalami fragmentasi di sejumlah tempat. Komponen yang diperlukan dalam proses replikasi yaitu template atau DNA cetakan, origin of replication, protein, nukleotida, dan enzim. Enzim-enzim tersebut yaitu girase, helikase, primase, DNA polimerase, dan ligase. Kemudian, untuk replikasi pada kedua untai DNA dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari proses inisiasi yang ditandai dengan memisahnya kedua untai DNA yang masing-masing akan berperan sebagai cetakan bagi pembentukan untai DNA baru. Sintesis DNA tersebut terjadi pada salah satu untai DNA yang dinamakan leading strand yang berlangsung secara kontinu dari ujung C nomor 5 ke ujung C nomor 3. Pada untai DNA pasangannya juga terjadi sintesis DNA baru dari ujung C nomor 5 ke ujung C nomor 3, namun tidak berjalan kontinu sehingga menyebabkan fragmen terputus-putus yang masing-masing mempunyai arah C nomor 5 ke C nomor 3. Untai DNA yang menjadi cetakan bagi sintesis DNA tidak kontinu disebut lagging strand. Sementara itu, fragmen-fragmen DNA yang dihasilkan dari sintesis yang tidak kontinu disebut fragmen Okazaki. Fragmen-fragmen Okazaki akan disatukan menjadi sebuah untai DNA yang utuh dengan bantuan enzim DNA ligase. Selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi sendiri merupakan proses perubahan urutan basa molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA. Ciri-ciri kimiawi transkripsi DNA yaitu yang pertama, adanya sumber basa nitrogen berupa nukleosida trifosfat. Yang kedua,
adanya untai molekul DNA sebagai cetakan. Yang ketiga, sintesis berlangsung dengan arah C nomor 5 ke C nomor 3. Yang keempat, gugus C nomor 3 OH pada suatu nukleotida bereaksi dengan gugus C nomor 5 trifosfat pada nukleotida berikutnya. Untuk tahapan transkripsi ada 4, yaitu pengenalan promotor, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu pengenalan promotor. Agar molekul DNA dapat digunakan sebagai cetakan dalam sintesis RNA, kedua untainya harus dipisahkan satu sama lain di tempat-tempat terjadinya penambahan basa pada RNA. Selanjutnya, kedua untai DNA segera menyatu kembali. Tempat kedua untai DNA pertama kali terjadi di suatu tempat tertentu yang merupakan tempat pengikatan enzim RNA polimerase di sisi C nomor 5 atau upstream dari urutan basa penyandi yang akan ditranskripsi. Tempat ini dinamakan promotor. Selanjutnya yaitu inisiasi. Setelah mengalami pengikatan oleh promotor, RNA polimerase akan terikat pada suatu tempat di dekat promotor yang dinamakan initiation site. Selanjutnya yaitu elongasi. Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan, sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung C atom nomor 3-nya. Jadi, elongasi atau polimerisasi RNA berlangsung dari arah C nomor 5 ke C nomor 3. Yang terakhir yaitu terminasi. Berakhirnya polimerisasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi karena RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Translasi. Translasi merupakan proses pembacaan kodon dan menggabungkan asam amino melalui ikatan peptida. Dalam proses translasi, mRNA ditranslasi di dalam ribosom dengan menggunakan tRNA sebagai molekul adaptor. Setiap nukleotida dibaca setiap 3 basa. Setiap 3 basa disebut kodon. Setiap kodon mengkode asam amino. Setiap asam amino bisa dikode oleh 1 atau lebih kodon. Sejumlah 64 kodon yang mungkin diekspresikan menjadi asam amino tertentu disebut kode genetik. Kode genetik menghasilkan 20 asam amino berbeda. Komponen yang diperlukan dalam proses translasi yaitu mRNA, ribosom, tRNA bersama dengan asam amino, dan enzim. Selanjutnya yaitu tahapan translasi. Yang pertama inisiasi, kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Pada tahap inisiasi, tRNA inisiator berikatan dengan subunit kecil pada ribosom. Subunit kecil atau kompleks tRNA berikatan dengan mRNA, kemudian bergerak sepanjang sekuens tersebut menuju ke start codon atau AUG. Subunit besar pada ribosom bergabung pada kompleks yang telah terbentuk. Kemudian pada tahap elongasi, mRNA melewati subunit ribosom dan tRNA menghantarkan asam amino ke sisi pengikatan ribosom sesuai dengan urutan atau sekuens pada mRNA.
Asam amino berikatan dengan terbentuknya ikatan peptida. Yang terakhir yaitu terminasi. Pada tahap terminasi, stop codon bergerak menempatkan diri. Tidak ada tRNA yang membawa antikodon. Kemudian, faktor rilis berikatan dengan ribosom. Lalu, mRNA dan polipeptida dilepaskan. Selanjutnya, kita akan membahas kode genetik. Untuk tabel kode genetik telah ditampilkan pada slide. Sifat-sifat kode genetik yang pertama yaitu bersifat universal. Artinya, kode genetik berlaku sama hampir di setiap spesies organisme. Yang kedua yaitu bersifat degenerate atau redundant. Artinya, satu macam asam amino dapat disandi oleh lebih dari satu triplet codon. Yang ketiga, tiap codon terdiri atas 3 buah basa. Maka, tiap urutan basa mRNA atau berarti juga DNA mempunyai 3 rangka baca yang berbeda atau open reading frame. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang ekspresi gen. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.